yang namanya UMKM di Puspanegara ini lebih menonjol aja gitu. Lebih ada bidang OKK, hubungan antar lembaga, bidang satu, bidang duanya ada pemberdayaan dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di PKP Podcast Kartar Puspanegara, suarakan suara. Nah, kali ini PKP kedatangan Pak Edi. Dadah dong Pak Edi. Nah, Pak Edi ini adalah orang yang aktif di Puspanegara. Pasti sobat Puspanegara itu udah tahu semuanya ya. Hampir semuanya tahu dong kalau siapa ini Pak Edi. Pak Edi ini pernah jadi ketua RT, terus ketua KRL, ketua Pokmas, dan Satgas ya, Satgas DLH lingkungan hidup gitu. Untuk yang ngurusin per KRL-an sih biasanya. Nah, untuk saat ini Pak Edi ini aktif sebagai Ketua IPSM Kecamatan Citerep dan Ketua UMKM Kelurahan Puspanegara. Jadi gini nih Pak Edi nih, kita kan sebenarnya mau ngobrol tuh udah lama banget ya, udah dari 6 bulan yang lalu nih kurang lebih. Tapi alhamdulillah nih baru sekarang kita bisa ketemu buat ngobrol-ngobrol. Saking sibuknya Pak Edi. Nah, yang kemarin saya baru tahu nih kabarnya tuh Pak Edi itu sama tim PSM ya bantu Mak Sani ya. Mak Sani itu yang katanya Sani, iya. Nggak dapat bantuan. Betul. Terus dan juga Pak Edi tuh waktu itu ngejemput seorang warga Puspanegara yang tersesat gitu. Nah itu tuh sebenarnya tuh tanggung jawabnya PSM atau apa sih Pak Edi sebenarnya? Kalau masalah tanggung jawab ya karena kita melihat daripada Mas Hani ya, khususnya di kayak Mas Hani itu kan itu sebetulnya adanya respon kasus yang sempat dipiralkan pada saat itu, makanya kami selaku IPSM yang ada di wilayah, sebetulnya di wilayah Kecamatan Citerep, melihat daripada di media sosial bahwa Mas Hani ini katanya tidak memiliki atau tidak pernah mendapatkan bantuan gitu ya dari desa gitu. Makanya kami coba untuk asesmen karena ada respon kasus dari kabupaten gitu waktu itu. Ya udah kita respon kasus ke wilayah Mas Hani di sana. Itu sih. Tanggung jawab lah kita semua gitu. Oke, jadi memang PSM itu kegiatannya tuh membantu kiranya lansia, terus ada ODGJ juga yang mungkin membutuhkan bantuan gitu ya Pak Edi? Iya, kurang lebihnya seperti itu karena memang kita di dalam poksinya kepengurusan di PSM sendiri itu ada sebetulnya seperti rehabilitasi ODGJ ya di situ kita melakukan hal-hal seperti itu ya memang sudah sering lah kita lakukan oleh rekan-rekan sendiri gitu di PSM. Nah, boleh tahu nggak sih PSM itu sebenarnya apa? Pasti ada beberapa yang baru tahu gitu kan. PSM itu singkatan dari apa sih? Untuk PSM sendiri itu adalah kalau singkatan ya, singkatannya adalah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Bagian daripada relawan-relawan lah akhirnya menjadi suatu wadah di Kecamatan Citerep menjadi IPSM gitu, yang juga di SK-kan oleh Pak Camat waktu itu ya. Ya itu IPSM. Jadi ini ada lembaga yang disahkan oleh kecamatan ya. Betul. Jadi dia ada surat keputusannya, SK-nya. Nah kalau PSM ini berarti dia ada kepengurusannya ya. Nah pasti berapa orang untuk di Kecamatan Citerep sendiri Pak? Untuk kepengurusan ada 7 ya, 7 di dalam poksinya, tetapi untuk orangnya sendiri ada 10 sih. Ada 10 dari bidangnya masing-masing, dari KSB-nya lah, ketua, sekretaris, bendahara. Terus ada bidang OKK, hubungan antar lembaga, bidang 1, bidang 2-nya ada pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi, terus juga ada pelatihan dan pendidikan,
bidang 3. Terus bidang 4-nya rehabilitasi dan rehabilitasi dan juga penanggulangan. Rehabilitasi, penanggulangan, terus bidang 5-nya advokasi, hukum dan pelayanan. Nah, kalau untuk tugas-tugasnya nih buat para pengurus PSM itu biasanya dari dinas sosial kayak gitu, atau oh yaudah ada laporan-laporan yang masuk dari kelurahan atau kecamatan? Oh iya betul. Jadi laporannya itu ya kita seperti misalkan ada RT RW itu yang melaporkan, misalkan ada kejadian, misalkan ada ODGJ gitu kan, ODGJ di jalan, ya kita ada laporan seperti itu ya kita turun untuk eksekusi lah gitu. Kalau misalkan ODGJ-nya itu meresahkan gitu, nah kita turunkan tuh tim gitu, dibantu juga dengan Pol PP gitu. Tapi kita koordinasi sih. Awalnya kita harus ada koordinasi dari RT RW, terus mungkin kalau misalkan kita adanya di Kelurahan Puspanegara ya berarti dengan Kelurahan Puspanegara. Itu koordinasi itu penting sih sebetulnya ketika kita mau eksekusi. Iya, benar-benar. Berarti emang melibatkan banyak hal ya ketika mau melakukan intervensi atau eksekusi pada seseorang gitu. Betul. Nah, kalau pengurusan sendiri itu berarti tersebar dari di kelurahan yang ada di Kecamatan Citerep ya orang-orangnya, Pak? Kalau untuk di IPSM sendiri itu kan ada IPSM desa atau kelurahan gitu ya, terus juga kecamatan, bahkan sampai di tingkat nasional itu untuk IPSM ya gitu. Gitu. Okay. Nah, kalau untuk Pak Edi sendiri ini udah berapa lama berkecimpung di pekerja sosial masyarakat ini? Untuk di IPSM ya, untuk di IPSM sendiri saya masuk tahun 2016. Oh, 2016. 2016. Ya, lumayan lah gitu lah. 9 ya, hampir 9 tahun nih Pak. Ya. Lama banget lah itu tuh, gimana ceritanya kok bisa sih terkecimpung di dunia? Ya memang sulit sebetulnya, kalau sulit untuk dipahami sebetulnya ya. Kenapa sih mau menjadi relawan, kita kan relawan yang notabene ya memang nggak ada apa-apa di situ, betul. Tapi karena udah masuk di dalam panggilan hati sebetulnya, itu aja sih. Panggilan hatinya seperti apa tuh? Waduh, susah nih. Susah banget dah itu untuk sebagai relawan itu susah banget itu. Jadi memang timbulnya dari hati lah. Gitu. Hai, ada apa nih? Ada cemilan. Baru kali ini loh podcastnya ada makanan cemilan masuk di sini. Ini kayak kenal nih, camilan Jumet. Itu punya apa Edi ya? Nah, ini jadi ini ada kalau di IPSM ini ada di bidang 2 nih. Bidang 2 yaitu pelatihan dan juga pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi. Ini salah satunya seperti ini. Ada kacang bawang Jomet. Nah, ini bisa dibeli di mana nih kacang Jomet? Kacang bawang Jomet bisa dibeli di saya ya, gitu. Karena produknya produk istri saya nih, gitu ya. Kita promosiin sekalian. Ya gitu ya. Harganya berapa nih? Untuk harganya sendiri ini di kisaran dari 5.000 sampai dengan 15.000 tergantung dari ukuran. Ini kan ada ukuran kecil, ada ukuran sedang gitu. Nah, kalau seperti ini biasanya dijualnya di KKI Mart. KKI Mart. Di Harmony Corner gitu. Wah. Dan juga kita ada yang semacam ini, kita ke Astra Pusat. Oh. Nah, ini pesanan tuh sampai ke Astra Pusat, terus PT Sumiden gitu. Jadi sudah banyak orderan masuk dari pabrik. Wah, ini untuk Sobat Puspanegara bisa banget ya hubungi Pak Edi langsung. Kalau mau membeli kacang Jumet atau kalau mau ke store-nya ya, ke tokonya ada di Harmony Corner dan KKI Mart. Harganya mulai dari 5.000-an hingga 15.000. Sosial medianya ada? Ada di IG. Ada di IG ya. IG-nya. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Pasti ada Zoom-nya ya, Pak. Ada. Nah, kayak kita balik lagi nih ke tadi PSM-nya. Nah, tadi dari 9 tahun Pak Edi berkecimpung di dunia PSM. Ada hal-hal menarik gak sih atau unik yang pernah terjadi gitu di lingkungan Puspanegara khususnya?
hal-hal yang unik ya yang terjadi selama kegiatan PSM banyak sebetulnya. Boleh Banyak ceritain banget. deh beberapa. Untuk di Puspanegara sendiri ya pernah lah ada seperti tadi bahwa saya pernah disuruh ngambil salah satu anak yang terlantar Mm-mm. itu di luar gitu. Di luar kota. Luar kota Oh, gitu, luar kota. sampai ke Banyumas. Wah, kayaknya tahu nih. Pernah terjadi saya ngambil ke sana ke Banyumas gitu kan. Itu udah dari perjalanan itu kita kan nggak bisa yang namanya kita naik kendaraan gitu Iya. ya. Kita waktu itu naik bis ya. Naik bis nyampe sana terus sampai ke lokasi dinas sosial kita nyari-nyari gitu kan. Udah kondisinya udah memang dari awal dari sini udah malam ya, nyampe sana pagi, boro-boro kita mikirin mandi lah kan gitu. Langsung ketemu ke dinas sosial, udah ketemu dengan anaknya, terus kita bawa pulang gitu. Penyerahan lah, bawa pulang gitu ya, udah. Pokoknya kita satu hari satu malam itu udah nggak mandi lah ibaratnya kayak gitu. Ya ngegembel jadi ikutan ngegembel gitu. Kayak gitu. Waktu itu kesana sendirian atau ada dengan rekan? Jadi kita kan memang waktu itu dibantu dengan pihak keluarga. Ada pihak keluarganya yaitu ibunya sendiri ikut waktu itu ya, ikut dengan kita jemput anaknya kayak gitu. Sempat viral juga dulu. Di Puspanegara sempat viral ya. Dikirim di setiap grup. Nah, itu betul. Oke. Nah, kalau misalnya kejadian-kejadian itu mungkin kejadian terjauh gitu ya, dan yang kalau ada nggak sih kejadian yang bikin haru gitu, Wendy? Mungkin kayaknya ya mungkin gak ada keluarga. Kalau itu kan masih ada keluarga yang ini nih ya, yang membantu gitu, yang ikut serta. Nah, pernah nggak sih ada kejadian mungkin yang bikin haru karena mungkin gak ada keluarga yang bisa menolong atau apa gitu? Iya, kalau untuk mungkin kalau orang telantar ya, mungkin dari orang telantar. Ada beberapa memang waktu itu sempat ada diketemukan seorang bayi yang tergeletak, yaitu di pospol malah itu pos polisi. Nah akhirnya pada saat itu saya dihubungi gitu kan supaya untuk datang ke pospol gitu. Nah akhirnya kita bersama Bu Nova waktu itu datang ke pospol tuh malam-malam tuh. Di sana kita ketemu ternyata ada orang tuanya gitu dalam kondisi ya dibilang kurang sehat mental juga gitu kan, tapi di sisi lain ini si anak kasihan juga gitu kan, ditaruh geletak di meja kayak gitu. Akhirnya ya kita coba untuk bujuk gitu kan si ibunya, karena si ibunya itu pengen bawa pulang gitu. Kan posisi udah malam, perempuan bawa anak, ngeri lah gitu juga kan. Nah, akhirnya kita coba bujuk, dia mau gitu kan. Ya udah kita bawa tuh ke Balai Kesejahteraan Sosial nih, BKS gitu kan. Kita bawa ke BKS. Besoknya barulah kita serahkan kepada pihak keluarganya gitu. Itu juga masih ada keluarga gitu. Banyak sih yang sebetulnya yang memprihatinkan, banyak seperti kayak misalkan kayak penyandang disabilitas kayak gitu kan. Iya. Awalnya juga kita sama penyandang disabilitas gitu ya, tapi saya salut lah dengan mereka itu yang kayak PPDI ya. PPDI itu saya salut sama mereka itu sabar gitu. Ngajar anak-anak disabilitas itu bukan kayak ngajar anak-anak yang biasa gitu. Jadi kitanya yang memang harus sabar menghadapi mereka yang udah jalan-jalan, udah lari-lari, yang nangis, yang apa segala macam, yang belajarnya geletak terus, kayak gitu ya. Mungkin kalau guru lain gitu ya, ngelihat kayak gitu, nih murid kayak begini gimana ceritanya gitu ya. Tapi kalau di PPDI sendiri, itu mereka menganggap bahwa ya udah memang ini adalah tempat bermain mereka, berinteraksi kayak gitu aja. Gitu.
Jadi makanya kesabaran mereka patut diacungin jempol lah buat mereka itu. Oh ya sih, memang setiap orang-orang relawan-relawan ini yang berkecimpung di dunia apa ya? Saya bisa bilang kalau orang menganggapnya memprihatinkan gitu, tapi jiwa-jiwa ini itu tuh muncul gitu tuh. Jadi luar biasa sih memang untuk orang-orang yang punya kepedulian tinggi gitu terhadap sesama. Betul. Nah, kalau ngomongin soal PSM lagi nih Pak Edi nih ya, itu ada secretnya nggak sih di sini? Untuk di tingkat kecamatan sendiri kita tidak ada ya, belum ada yang namanya sekretariatnya IPSM gitu ya di tingkat kecamatan. Ya kita gabung-gabung aja lah kayak gitu. Ya, tapi ada sosial medianya? Untuk sosial media di tingkat kecamatan belum. Oh, belum. Baru ada di kabupaten, tingkat kabupaten. Oh, di kabupaten. Gitu. Oke, mungkin mungkin saat ini bisa nih nanti nih di apa ya, dikembangkan lagi ya dia biar banyak yang tahu kegiatan-kegiatannya PSM apa kayak gitu. Iya. Terus kalau tadi PSM sendiri kan ada bidang-bidangnya ya Pak Edi ya. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang misalnya nolongin orang yang memprihatinkan atau yang mungkin lansia dan sebagainya gitu ya. Dia juga bikin pelatihan-pelatihan gitu ya. Iya. Nah, tadi pelatihan yang Pak Edi sampaikan kan bikin wirausaha. Ini ya, wirausaha gitu ya. Wirausaha. Oke, mungkin ada kegiatan yang ini nggak sih terdekat itu mau dilakukan sama PSM? Untuk kegiatan yang untuk pemberdayaannya sendiri ya ada sih suatu harapan gitu, keinginan dalam jangka waktu dekat. Misalnya tahun 2025 ini untuk pelatihan ya. Karena kenapa kita mau mengadakan suatu pelatihan di kita sendiri? Salah satunya yaitu bahwa anggota-anggota kita yang memang belum semuanya anggota ini memiliki pelatihan dasar. Itu salah satu pelatihan dasar, terus pelatihan lanjutan. Nah, ini yang harus kita bentuk atau menjadi programkan di dalam pelatihan PSM. Nanti kerjasama dengan Karang Taruna, Karija ya. Mungkin bisa dong. nih. Iya dong. Mungkin pelatihan wirausaha sama PSM kayak gitu. Karang Taruna IPSM adalah pilar-pilar dinas sosial, gitu kan. Itu bagian dari pilar-pilar. Nah, karena Pak Edi juga itu ketua UMKM Kelurahan Puspanegara yang baru saja dilantik ya. Dilantik. Cuy. Itu gua ceritain dong. Saya juga bingung juga gitu ya. Kenapa saya jadi dipilih jadi ketua UMKM gitu kan. Padahal harapan saya yang lain lah kan gitu awalnya seperti itu. Tapi karena teman-teman sendiri menganggap bahwa saya nih gitu kan yang nanti mudah-mudahan bisa mengangkat lah UMKM yang ada di Puspanegara kayak gitu ya. Ya udah karena memang dorongan daripada teman-teman semua, ya udah kan saya bilang oke. Asal nanti saya pengen yang namanya UMKM di Puspanegara ini lebih menonjol aja gitu. Nah, untuk respon warga sendiri gimana nih Pak Edi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh PSM? Nah, alhamdulillah untuk respon di warga ya, khususnya karena mereka sering banyak dibantu juga tentang kesehatan, mau masuk rumah sakit, BPJS dan segala macam. Semakin kesini ya masyarakat juga akan semakin tahu dan mereka juga sangat bersyukur karena sekarang di wilayah masing-masing itu, bukan di wilayah masing-masing ya, di Puspanegara lah khususnya itu ada yang namanya IPSM gitu. Mereka kalau ada apa-apa mudah lah seperti itu. Bagus. Baik lah pokoknya responnya. Oke, semoga PSM Kelurahan Puspanegara dan Kecamatan Cikarang khususnya ya semakin terdepan. Karena banyak banget dibantu warga ya, sama program warga tuh dibantu kayak gitu. Nah, kayak kalau gitu tuh harapannya nih ke depannya nih gimana nih Pak Edi? Harapan ke depan sih saya pengen PSM di Puspanegara dan khususnya Kecamatan Citerep itu semakin solid, kompak gitu kan. Dan juga mudah-mudahan IPSM ini menjadi salah satu bukan hanya sebagai pilar-pilar saja gitu, pilar-pilar sosial saja, tetapi mudah-mudahan kedepannya
juga diperhatikan seperti itu buat Amin. rekan-rekan semua. Amin. Semoga suara Pak Edi didengarkan ya. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Edi sudah hadir di Sama-sama. PKP. Sama-sama. Saya juga Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di next project dengan teman-teman kata lainnya kayak Siap. gitu, dan kalau gitu semoga Pak Edi tetap sehat selalu dan Amin. terus Amin. bermanfaat untuk Puspa Negara dan seluruh Indonesia kali ya. Pasti. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di PKP selanjutnya. Nah, kita tutup ya Pak Edi ya. Tadi Siap. jargonnya udah tahu ya. Oh iya dong. PKP Podcast Qatar Puspa Negara, suarakan suaramu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.